Ketemu lagi dengan gue, Gagan Prawira, dakwah digital, Sobat Milenial. Assalamualaikum. Mau tahu nggak? Wahabi takfiri. Tonton tuntunan ini sampai kelar. Nanti gagal paham lo. Karena banyak pakar dunia berpendapat bahwa Wahabi merupakan bentukan intelijen Barat untuk menghancurkan kekuatan Islam, menggunakan label bid'ah dan kafir kepada sesama Muslim lo. Kalian tahu kan, Wahabi takfiri, yang doktrin gerakannya mengaku sebagai pemegang kebenaran absolut, tiba-tiba berganti rupa menjadi Wahabi Salafi. Salafi palsu, yang ceramahnya hanya berkisar bid'ah, haram, kafir, kemudian kebanyakan dari mereka, secara membabi buta dengan intonasi dan wajah kebencian, memberi label semua ulama itu salah dan enggak benar, kecuali Ustadz Wahabi yang paling benar. Dasar dia membenci saya itu 3. Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, menyambut tahun baru hijrah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tepung tawar bid'ah, zikir bersama bid'ah, haul bid'ah, besuluk bid'ah, tarekat bid'ah. Simpel saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Salafi itu, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, sudah melekat pada pondok pesantren tradisional Salafiyah. Misalnya Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, atau Pondok Pesantren Anur Malangbong Garut, dan puluhan ribu lainnya, sebagian besar berada di desa-desa yang tersebar di tanah air. Nanti khawatirnya ngaji tapi wafat sedang mencela. Sontak, nama salaf yang dilekatkan pada Wahabi wajah baru itu, mencoreng nama Salafi asli yang sangat terhormat. Kami Pondok Pesantren Salafiyah, justru yang mempelajari dan mengamalkan manhaj salaf melalui kitab-kitab kuning yang merupakan kitab karya masyhur ulama salaf hingga kini. Sedangkan Wahabi, katakanlah belajar di Mesir, Saudi atau Jazirah Arab lainnya, kayaknya sampai bergelar doktor, sekedar belajar doktrin Wahabisme salaf palsu, yang misalnya, berani menyalahkan dan mengoreksi salah satu kitab fenomenal Ihya Ulumuddin, karya sekaliber Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam. Wahabi yang merasa pegang kunci kebenaran absolut, udah keterlaluan kan? Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidha'ati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Haram hukumnya. Nah, ini termasuk juga nih. Ada ustadz kondang terkenal, terkenual. Memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij. Coba bayangin, Ustadz Wahabi dengan wajah garang dan intonasi merendahkan martabat sesama ustadz, apalagi sekelas Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat yang brilian, atau terhadap Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Aswaja lainnya. Tanpa bekal pengetahuan luas, ngomongnya udah berlaga paling benar sendiri, tapi, kepada bangsa Palestina yang sedang menderita, mereka tutup mulut. Giliran soal hukum, yang karakteristiknya pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, emang udah debatable. Agak mendingan, misalnya duo Ustadz Basalamah, atau Ustadz Firanda, cara mereka berceramah, belakangan ini masih pakai keluhuran adab Islamiyah yang melekat pada budaya keindonesiaan. Kalau emang Wahabi Salafi adalah mereka yang mengikuti ajaran zaman salaf, Wahabi enggak bakal merasa sebagai satu-satunya pemegang kebenaran. Coba lihat akhlak para imam salaf kita yang berbudi luhur, kendati di antara mereka tidak jarang berbeda pendapat. Ketika rencana kodifikasi Al-Quran menjadi kitab, di antara para sahabat Nabi, terjadi perbedaan pendapat loh, tapi para pendahulu kita, tak akan pernah mencela, kecuali umat yang disusupi kelompok Khawarij. Nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Dalam memoir Mr. Hemper, yang terbit pertama kali tahun 1811 dengan judul The British Polity the Middle East, sebuah dokumen mata-mata Inggris bernama Hemper, abad 18 itu, mencatat perannya dalam pembentukan gerakan Wahabi sebagai konspirasi merusak Islam dari dalam.
Dengan cara yang sama seperti saat ini melabeli bid'ah dan sesat terhadap kelompok di luar Wahabi, untuk meluluhlantakan kekuatan Islam. Dokumen ini disebut sebagai fitnah oleh kalangan Wahabi, padahal, bantahan itu justru sebagai bagian dari konspirasi, supaya dokumen Hemper dilemahkan, dan dunia tidak mempercayai bahwa Barat memang sejak berabad-abad lalu dengan berbagai operasi intelijen. Bahkan kini lebih terbuka, aneksasi negara Islam berdaulat, atau membabi buta membela penjajah Israel. Tujuan utamanya menghapus Islam dari peta dunia. Video ini tidak bersifat bombastis, lihatlah bagaimana dokumen Hemper nyatanya terbukti. Negara-negara Islam di Jazirah Arab, atau Afrika setelah kehadiran Wahabi, dibuat pecah seperti dalam memuar Hemper. Wajah Wahabi sudah sangat rusak, kendati di Indonesia kini mendompleng ajaran salaf. Tapi karena corak Wahabi yang mengklaim satu-satunya pemegang kebenaran, meski sebagian ustadznya santun, tetap aja publik tahu wajah aslinya. Sob, hati-hatilah memilih dan mendengarkan ceramah agama yang saat ini mudah didapat melalui medsos. Jika ustadznya dengan mudah menyatakan bid'ah terhadap persoalan hukum, tinggalkan dia. Sebab perbedaan pendapat hukum dalam ilmu fikih adalah sunatullah, sehingga di antara umat, boleh menjalankan sesuai keyakinan masing-masing. Sepanjang pendapat hukum itu didasari dengan dalil kuat dan pengetahuan luas, maka haruslah disepakati untuk tidak sepakat. Mencela di ruang publik oleh Ustadz Wahabi, terbukti telah meresahkan dan membuat umat terpecah belah. Terutama kalangan Islam perkotaan dalam kondisi awam dapat berubah menjadi radikal, bahkan terhadap ulama di luar Wahabi, dilabeli Ahlul Bid'ah. Suatu label sadis yang merupakan label yang diinginkan Mr. Hemper dan pendirinya, yakni Muhammad bin Abdul Wahab. Tema hukum dan keadilan ini yang khusus mengupas bagaimana doktrin hukum Wahabi telah merusak tatanan dunia hukum Islam, dan terbukti di beberapa negara, keadilan umat Islam berada pada titik nadir dalam batas kemanusiaan. Sobat milenial, seharusnya negara turun tangan menertibkan paham Wahabi yang gemar membid'ahkan bahkan melabeli kafir kepada sesama Muslim. Wahabi Salafi memang dibuat tanpa bentuk atau organisasi apapun. Melalui gerakan tanpa bentuk seperti ajaran komunisme, pemerintah kesulitan menghentikan secara legal gerakan Wahabi Salafi. Tetapi jika dibiarkan berkembang, kami khawatir hukum jalanan sulit terhindar, seperti penghentian ceramah yang diselenggarakan oleh Ustadz Wahabi Salafi oleh Nahdien di beberapa daerah, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Negara disarankan membuat aturan hukum, untuk sementara berbentuk peraturan presiden, tentang penghormatan sesama umat beragama. Sobat milenial, sebelum ditutup, gue ingin bertanya, jika musik dipukul rata haram, maka kelompok Wahabi dilarang jadi ASN, TNI Polri atau pejabat publik. Sampai jumpa pada tema selanjutnya. Assalamualaikum.